Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Bersama-sama dilakukan ketua Umum Masjid Syukuriyah, para pengurus PKN, para pengurus nanti, para sesepuh, para ahli ilmu, ahli ibadah baik yang datang dari sekitar Wididiyah dan juga di luar Wididiyah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehadiran kita sebagai wasilah untuk kebaikan-kebaikan yang lain, dan juga sebagai wasilah dimudahkan semua urusan kita dan juga dikabulkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Pagi ini insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surah Al-A'raf 175. Surah Al-A'raf 175. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin. Walau شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده
Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim, dan bacakanlah Muhammad alaihim kepada mereka. Allah menggunakan kalimat watslu. Watslu ini yang sering kita sebut dengan tilawah. Dalam Al-Quran ada dua kata yang artinya sama tapi pengertiannya berbeda. Yang pertama adalah qiraah. Kita sering mengatakan qiraah. Iqra, membaca. Yang kedua tilawah. Watslu alaihim, ini tilawah. Bedanya apa sama-sama membaca? Yang pertama tadi membaca itu yang pertama dengan iqra tadi bisa dengan sarana. Sarananya itu bisa buku, bisa Al-Quran, bisa iPad, bisa handphone dan lain-lainnya. Tapi juga bisa juga tidak dengan sarana. Misalnya kita membaca pikiran orang, kita membaca alam semesta. Nah ini iqra. Kita merenung, orang yang banyak merenung, nah itu iqra. Orang diem aja, ternyata ngelamun, sama. Lagi iqra, ya. Tapi kalau tilawah itu kita membaca sesuatu dan kita harus mengikuti itu, kita amalkan. Maka Quran itu lebih disebut dengan tilawatil Quran, karena setelah kita membaca kita harus mengamalkannya. Tidak bisa orang hanya membaca saja tanpa mengamalkan Al-Quran. Maka di sini Nabi diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membacakan watslu alaihim, bacakan Muhammad kepada mereka. Setelah mereka nanti membaca, supaya mereka mengikutinya seperti engkau. Bacakan kepada mereka apa yang dibacakan. Naba'alladzi, berita tentang orang. Allah menyebut satu orang. Tapi nanti ulama tafsir itu berbeda pendapat siapa yang satu orang yang disebut oleh Al-Quran ini. Orang yang mana ini? Atainahu ayatina, yang sudah kami berikan kepada dia tanda-tanda kebesaran kami. Fansalakha minha, tetapi dia nanti melepas tanda-tanda kebesaran itu. Allah sudah memberikan kepada dia tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah itu apa? Kemarin kita sudah bicara sebelum ayat ini. Pada ayat 172 dikatakan wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum. Setiap anak Adam yang lahir, sebagaimana juga makhluk Allah yang lain, asal mulanya dia itu tunduk patuh kepada Allah. Karena tidak ada di alam semesta ini yang tidak tunduk kepada Allah, termasuk manusia. Maka ketika dia berumur 4 bulan, mau diberikan oleh Allah roh, mau dimasukkan roh itu oleh Allah, ditiupkan roh ke dalam jasad ini. Bayi yang masih belum punya roh ini, 4 bulan biasanya. Jadi Allah mengatakan, alastu birabbikum, hai bajabang bayi, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Semua manusia mengatakan qalu bala syahidna. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah mengikat janji kepada kita ketika pertama kali kita mau dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda yang lain apa? Banyak sekali tanda-tanda yang lain. Kita diberikan akal, kita diberikan hati, kita diberikan orang tua nanti yang mendidik kita, kita diberikan alam semesta, tempat kita untuk hidup, kita diletakkan di bumi dengan semua hal yang ada keistimewaan di bumi ini. Tapi
Nanti ada orang yang sudah diberi semua itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia lepaskan semuanya, dia nggak mau percaya sama Allah. Dia kafir, bahasa mudahnya. Siapa ini? Ulama berbeda pandangan. Ada yang menyebut dia adalah Nu'man al-Khazraji yang bergelar Abu Amir bin Saifi ar-Rahib. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah Umayyah bin Salaf yang dulu sebelum datangnya Nabi Muhammad itu dia sudah belajar semua agama. Dia belajar Yahudi, dia belajar Kristen, dia yakini akan datang nanti Nabi. Tapi sebelum itu dia sudah menyatakan dirinya sebagai Nabi supaya dia punya pengikut. Setelah Nabi yang aslinya itu datang, dia mengingkari. Jadi yang disebut dengan ayat ini adalah semua orang, siapapun dia yang mengetahui kebenaran Al-Quran, kebenaran adanya Nabi Muhammad SAW, tapi nanti enggan untuk mengikuti. Termasuk orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah ratusan tahun yang lalu pindah dari Bani Israel ke Madinah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menunggu Nabi yang terakhir. Ketika Nabi yang terakhir ini nanti datang dan dia bukan dari kaum Yahudi, maka mereka kemudian mengingkarinya. Mereka mengatakan kami nggak mau ngikut Nabi yang bukan orang Yahudi. Maka kalimat di sini Allah tidak menyebut siapa-siapanya, Allah cuma menyebut allazi. Kata para ulama, ini juga berlaku sekarang. Orang sudah lahir, sudah sama dengan kita dulu mendapatkan perjanjian primordial dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata nggak pernah ke masjid, nggak menyembah Allah. Padahal tanda-tanda kebesaran Allah itu banyak sekali pada dia. Dia bahkan mungkin lebih kaya dari kita, dia lebih hebat dari kita, dia lebih segala-galanya. Cuman satu, fansalakhah. Tapi dia lepas gitu. Fansalakhah. Dia lepas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lepas perjanjian primordial. Lalu dia menjadi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang sudah begitu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'atba'ahush syaitan. Setan akan tabik pada dia. Setan akan mengikuti dia. Setan akan menjerumuskan dia. Setan akan membawa dia semakin tersesat. Maka dalam semua keburukan yang dilakukan oleh manusia, dalam semua kesesatan yang dipilih oleh manusia, di situ ada perannya setan. Semakin dia akan jauh dari agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'atba'ahush syaitan. Kalau orang sudah begitu, apa yang terjadi? Fakana minal ghawin. Dia akan masuk sebagai orang yang tersesat dan sulit untuk mengembalikan kepada keimanan kepada Allah, bahwa dia dulu punya perjanjian dengan Allah, bahwa yang harus disembah itu hanya Allah, bahwa dia harus mengikuti Nabi Muhammad. Tidak akan. Al-Ghawi. Inilah yang pertama yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua untuk melihat sekitar kita ada orang yang seperti ini. Walau syi'na. Allah menggunakan kalimat walau. Dalam Al-Quran, kalau Allah menggunakan kalimat walau, itu nggak terjadi. Sekiranya kejadian tidak terjadi, sekiranya saya tadi lewat sebelah sana, nggak akan terjadi pada saya. Kejadiannya terjadi apa enggak? Terjadi. Kita hanya mengandai-andai. Allah ingin mengatakan walau syi'na, sekiranya kami kehendaki, la rafa'nahu. Niscaya orang yang tersesat ini sebenarnya bisa juga kami angkat derajatnya menjadi orang yang tetap beriman kepada Allah.
Tetapi dalam kehidupan ini yang menentukan segala sesuatu siapa, Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Karena itu Allah menyertakan kepada manusia akal dan hati supaya kalau dia sudah balik, dia bisa mandiri untuk berpikir sendiri. Disitulah letak bedanya manusia dengan makhluk yang lain. Jadi manusia itu kalau sudah balik, dia punya kemandirian dalam berpikir. Dia punya kebebasan untuk menentukan apa yang harus menjadi pilihan dirinya, termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Sekiranya kami menghendaki, niscaya dia bisa kami tinggikan derajatnya. Walakinnahu. Apa yang terjadi? Tetapi yang terjadi adalah akhlada ilal ard. Semua orang yang tidak mau menyembah Allah, ini dasar mulanya. Dia lebih cenderung untuk mendapatkan kemewahan, kenikmatan dunia ini. Bapak Ibu bisa perhatikan di sekitar kita maupun dalam sejarah, orang yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang ingin mempertahankan jabatannya, ingin mempertahankan duniawinya, ingin mempertahankan perbuatan-perbuatan dia yang semuanya itu melanggar dari ketentuan Allah. Dia sudah biasa berzina, nggak mau dia tinggalin itu zina. Dia sudah biasa memecah belah masyarakat, dia nggak mau itu tinggalkan itu. Dia sudah biasa berdagang dengan cara yang riba, dia nggak mau ninggalin itu. Jadi manusia sendiri sebenarnya yang menentukan kenapa dia nyaman di tempat kesesatan. Maka Allah mengatakan yang pertama itu sebabnya akhlada ilal ard. Dia ingin menguasai bumi ini. Dia ingin menikmati semua kenikmatan yang ada di bumi ini. Karena kalau dia masuk Islam, apa yang terjadi? Dia harus serahkan sebagiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri sebenarnya, bagi kehidupan dia di akhirat. Maka para eksploitator, orang yang mengeksploitasi segala sesuatu, itu umumnya mereka tidak mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu Islam, apa yang terjadi? Dia punya harta, tapi dia mengatakan itu bukan harta saya semua. Sebagiannya itu milik orang lain. Dia punya waktu, di waktu ini bukan untuk saya semua. Sebagian dari waktu saya harus digunakan untuk Allah. Dia punya pikiran. Ini pikiran ini bukan untuk saya mikir kepentingan saya, tapi saya juga harus mikir untuk kepentingan kemajuan Islam. Ada masjid yang harus kita pikir. Ada kebersamaan kita, bagaimana kita membentuk masyarakat yang baik, harus kita pikir. Di situ kalau dia orang Islam. Maka yang pertama adalah dia memang punya kecenderungan untuk menguasai dunia. Yang kedua, wattaba'a hawa. Dia ini akan mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang tidak mau masuk Islam adalah orang-orang yang mau menurutkan hawa nafsunya. Semuanya tanpa kecuali. Bapak Ibu perhatikan. Fir'aun, kenapa dia masih menganggap dirinya sebagai Tuhan? Karena dia mau sebebas-bebasnya. Orang yang tidak beriman, kenapa dia tetap? Dia udah tahu bahwa Islam itu benar. Kenapa dia nggak mau? Aduh, kalau saya masuk Islam, Pak, repot. Saya harus sholat, saya harus wudhu, saya harus berinfak, saya harus zakat, saya harus puasa, kata dia. Padahal Bapak Ibu sekalian, semua ibadah ini untuk siapa? Allah sebenarnya nggak butuh ibadah kita. Tanpa kita beribadah kepada Allah, sekalipun ini kita ada di sini 50-60 orang, tanpa semua kita menyembah Allah pun Allah tetap Maha Besar. Allah nggak butuh kita. Maka Allah Subhanahu wa taala
memberikan ibadah-ibadah itu sesungguhnya untuk kita. Supaya apa? Supaya kita tetap tinggi sebagai manusia. Karena ibadah itu meninggikan kita. Karena semua yang kita baca itu meninggikan kita. Meninggikan kita. Allah ingin mengatakan kepada kita, engkau memang hidup di bumi, tapi jangan berorientasi di bumi, berorientasilah ke langit. Karena engkau akan mengalami kehidupan yang lebih tinggi dari kehidupan bumi. Bumi itu disebut dengan al-adna. Bumi itu disebut dengan wilayah yang rendah. Kalau orang menurutkan hawa nafsunya untuk semua kehidupan di bumi, dia rendah ya. Tapi kalau orang itu ke atas, menggunakan semua potensi yang dimilikinya itu untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat dia ke atas ke langit, dia juga akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan hidup di akhirat nanti dengan kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka kalimat di sini dibilang la rafa'na tadi. Orang yang semua beribadah kepada Allah akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Lalu ayat berikutnya, famathaluhu, perumpamaan orang-orang yang hidup di dunia tapi tidak menyembah Allah, malah dia menuruti keinginan hawa nafsu dia, malah orientasinya itu hanya semata-mata dunia. Allah sendiri yang mengatakan, famathaluhu, perumpamaan orang seperti ini kamathalil qalb, sama dengan perumpamaan anjing. Coba lihat. Kenapa dengan anjing? Allah Subhanahu yang jadi anjing itu memang punya keistimewaan, tetapi dia bukan makhluk yang layak untuk dipelihara oleh orang yang beriman. Karena itu pada ayat ini Allah mengatakan perumpamaan orang yang hidup tapi tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tahu bahwa manusia punya perjanjian primordial. Dia tahu bahwa manusia itu pada hakikatnya hidupnya harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia diumpamakan seperti anjing. Kita lanjutkan. Apa yang terjadi pada anjing? In tahmil alaihi yalhas, apabila engkau menghalaunya, yalhas, dia akan menjulur-julurkan lidahnya. Au tatruku yalhas, atau engkau diem saja, dia juga akan menjulur-julurkan lidahnya. Dia akan selalu begitu. Setelah diteliti Bapak Ibu sekalian, ternyata anjing itu kenapa seperti itu? Karena pada badannya anjing itu terdapat kelenjar lidah yang tidak cukup, sehingga dia selalu menjulur-julurkan lidahnya untuk mengambil oksigen yang ada di luar. Hingga ketika anjing itu terus dia menjulurkan lidahnya itu, dengan menjulurkan lidahnya itu memang terpenuhi oksigen yang ada pada dirinya. Gambaran ini adalah gambaran ketika orang tidak menyembah Allah, dia akan memiliki orientasi dunia yang tidak pernah habis. Dikasih rezeki yang segini banyaknya pun dia akan tetap tidak menyembah Allah. Dia akan terus menuruti hawa nafsunya. Diingetin sama orang, dia nggak peduli. Seperti anjing ini tadi. In tahmil alaiha yalhas, engkau datang ke situ menyapa dan sebagainya, dia akan tetap begitu. Engkau diem juga nggak ngapa-ngapain, dia juga akan tetap begitu. Artinya keinginan duniawinya itu sama sekali
tidak mencukupi dia. Sampai mati sekalipun dia akan tetap seperti itu. Seperti anjing yang kelenjar keringatnya ini tidak cukup untuk mencukupi dirinya, sehingga dia akan terus begitu. Jadi orientasi dunianya ini luar biasa, nggak kelihatan oleh kita. Tapi sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam, kita akan tahu, oh ternyata banyak orang yang dulu mengatakan begini, saya dulu miskin Pak, setelah saya keluar dari Islam saya jadi kaya. Itu betul-betul kelihatan. Dan banyak hal yang seperti itu. Ini yang disebut dengan pamataluhu kamathilita. Perumpamaannya itu seperti perumpamaan anjing. Allah mengatakan sendiri, dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina. Begitulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kebesaran kami. Nanti berikutnya apa? Kalau kita diriin masjid, kalau kita mau berdakwah, dia menggonggong nanti dia akan menggunakan semua potensi yang dimilikinya itu untuk memusuhi kita. Itu yang berikutnya. Dia akan menggunakan semua potensinya itu untuk mencegah amar ma'ruf nahi munkar. Maka Allah mengatakan, begitulah pamataluhu, perumpamaan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kebesaran kami. Lalu Allah menyebut faksusil qasasa. Kalau bisa, ini ceritakan kepada yang lain. Faksusil qasasa, sampaikan kisah ini kepada yang lain. Allah menggunakan kalimat kisah. Kenapa kalimat kisah yang digunakan? Karena dalam kisah yang disebut dalam Al-Quran itu kita hanya menyampaikan, tapi intisarinya yang ingin kita sampaikan. Intisarinya jangan sampai kita berorientasi dunia. Karena orang yang beriman itu orientasinya selalu akhirat. Kita melakukan apa-apa akhirat, kita melakukan apa-apa akhirat, bukan dunia. Dunia ini wasilah saja. Bahwa kita harus mencari rezeki, iya. Bahwa kita harus menjadi orang mukmin yang kuat, iya. Karena yang akan kita hadapi adalah juga orang-orang yang kuat, baik secara politik maupun secara ekonomi. Nah, di sini faksusil qasas. Tujuannya apa? La'allahum yatafakkarun. Ini perlu disampaikan termasuk kepada mereka. Jadi kalau kita menyampaikan itu dalam Al-Quran itu disebut orang-orang seperti yang tidak beriman kepada Allah, itu perumpamaannya seperti anjing gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya berpikir. La'allahum yatafakkarun. Supaya dia berpikir. Paling tidak ada reorientasi dalam pikirannya. Oh ternyata sampai menyebut begitu ya Al-Quran. Kalau Al-Quran menyebut begitu pasti benar. Cuman kita memang harus menyampaikan dengan baik. Sungguh sangat buruk. Masalanil qaumul ladzina kadzdzabu bi ayatina. Sungguh sangat buruk ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menyampaikan seperti ini supaya manusia tidak nyesal. Jadi Allah bukan menghinakan mereka, bukan. Allah menyampaikan hal yang seperti ini dengan tujuan mereka sadar. La'allahum yatafakkarun, agar mereka sadar. Karena untuk bisa mendapatkan kesadaran itu tidak mudah. Tadi kita sebut manusia sebenarnya sudah punya potensi akal. Akal manusia itu adalah akal yang paling tinggi dibanding makhluk yang lain. Maka kalau dia tidak sampai menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akalnya ini tidak berfungsi dengan baik. Jika Allah menggunakan supaya mereka sadar, la'allahum yatafakkarun. Ketika orang-orang ini disebut oleh Allah, sungguh buruk perumpamaan kepada mereka, Allah lalu mengatakan, wa anfusahum kanu yadlimun.
mereka itu menjadi orang-orang yang sangat buruk perumpamaannya disebabkan apa? Karena mereka melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Tadi kan disebut Bapak Ibu, kalau kita nggak menyembah Allah, kira-kira Allah rugi apa enggak? Sama sekali tidak. Justru ketika kita tidak menyembah Allah, kita itu berbuat aniaya. Apa aniayanya? Yang memberi hidup kita ini Allah, yang memberi potensi kita, akal, hati, dan semua yang ada panca indera di kita ini adalah Allah. Yang memberi petunjuk pertama bahwa semua manusia punya kecenderungan kepada Tuhan, kepada Allah, adalah Allah juga. Maka kenapa semuanya itu tidak menjadikan orang menjadi beriman kepada Allah? Termasuk yang menyiapkan bumi ini untuk hidupnya manusia adalah Allah. Bumi ini jaraknya dengan matahari itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah. Kalau jaraknya itu lebih dekat, bumi ini terbakar. Kalau jaraknya ini menjauh, tidak akan bisa tumbuh ini semua tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita ini. Allah lah yang meletakkan bumi ini pada jarak yang proporsional dengan matahari, sehingga kehidupan itu bisa berlangsung di bumi. Tidak ada kehidupan yang lain selain di bumi ini yang ada manusianya. Nah, orang sekarang lagi mencari, adakah planet lain yang kira-kira manusia bisa hidup? Sejauh ini belum. Terlalu mahal untuk hidup di planet yang lain. Tapi kalau manusia hidup di bumi, memang bumi itulah yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang tidak menyembah Allah, kira-kira seperti apa? Dia bukan hanya berbuat aniaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia menganiaya dirinya sendiri. Maka dikatakan wa anfusahum yadlimun. Orang-orang yang seperti ini, dirinya sendiri itu sudah melakukan perbuatan aniaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ayat ini kebalikannya. May yahdillah fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka petunjuk itu yang memberi adalah Allah. Seperti kita ini alhamdulillah begitu sudah lahir, keluarga kita itu dalam keadaan muslim, sehingga nggak repot-repot kita. Coba bayangkan seandainya kita lahir sebelum zaman Majapahit, ketika semua yang ada di sekitar kita ini agamanya bukan Islam pada saat itu, kira-kira mudah enggak bagi kita untuk berislam? Sulit sekali. Maka lingkungan itu sangat berpengaruh. Bersyukur kita dilahirkan itu setelah kemerdekaan atau pada saat kemerdekaan atau sebelum kemerdekaan. Ketika keluarga kita sudah banyak yang muslim, sehingga mudah bagi kita untuk memperdalam agama. Coba keluarga kita bukan muslim, berat sekali. Maka siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aslinya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada dia. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Tapi kalau ada orang yang tersesat, sesat itu adalah pilihan dia. Sebenarnya ketika kita berusaha untuk mendapatkan petunjuk, itu juga pilihan kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu memberikan segala sesuatu yang terbaik, termasuk kepada manusia. Allah tidak pernah memberi sesuatu yang jelek, nggak ada itu pada manusia itu Allah memberikan yang jelek. Karena itu di awal sebelum dia hidup sudah diberi perjanjian oleh Allah. Dengan perjanjian itu manusia punya kecenderungan berbuat baik. Makanya walaupun orang itu tidak beriman, hatinya itu dia punya kecenderungan baik. Oh, kalau yang ini baik, kalau yang ini enggak. Kesalahannya cuma satu, dia tidak mengenal Allah sebagai Tuhan dia.
sehingga melakukan apa-apa atas dasar hawa nafsunya di situ. Karena atas dasar hawa nafsunya maka semau-mau dia. Kalau kita enggak, kalau kita diatur, ya Allah ini benar apa enggak ya saya begini gitu. Kita kan sering begitu. Ya Allah saya pengen melakukan begini, ini benar apa enggak? Karena kita ada petunjuk yang harus diikuti. Tapi orang yang tidak beriman tidak seperti itu, dia semaunya sendiri. Nah, inilah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Maka ketika orang yang tidak beriman seperti itu, apa yang terjadi? Faulaika humul khasirun. Mereka ini adalah orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena mereka akan menikmati kehidupan di alam yang bawah, alam dunia. Jadi kita sebut alam ini alam bawah. Dia tidak akan mendapatkan kenikmatan yang berlanjut nanti di akhirat. Maka semua orang, walaupun hidup di dunianya enak, walaupun hidup di dunianya sejahtera, ketika dia tidak punya iman kepada Allah, termasuk orang yang rugi. Karena dia akan terputus dari kenikmatan di akhirat. Padahal kenikmatan di akhirat itu jauh lebih hebat daripada kenikmatan dunia. Bagaimana tidak hebat? Di dunia kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus usaha. Nggak mungkin kita nggak usaha. Di akhirat nggak ada usaha. Di akhirat kita tinggal ngomong, ya Allah saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini, datang semua itu. Otomatis dia. Di dunia tidak berlangsung otomatis. Dunia ini apa yang kita usahakan kita akan dapat. Bahkan di dunia ini apa yang kita usahakan belum tentu kita dapat. Itu dunia. Hukum dunia seperti itu. Tapi hukum akhirat tidak. Apa yang engkau mau, engkau akan dapat. Seluruhnya tanpa kecuali. Maka ini disebut kehidupan yang lebih tinggi. Kehidupan yang lebih tinggi ini syaratnya itu iman dan amal saleh. Sehingga kalau orang tidak beriman, dia tidak mendapat kehidupan yang tinggi itu. Akibatnya apa? Kalau kita yang termasuk orang yang rugi, Allah mengatakan, walaqad dzarabna, dan telah kami siapkan li jahannam, bagi neraka jahannam, katsirum minal jinni wal ins. Neraka jahanam itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang paling banyak makhluk yang ada di situ adalah jin. Kenapa makhluk yang paling banyak jin? Karena mayoritas jin itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu 100% taat kepada Allah. Jin itu bisa dihitung yang taat. Karena itu manusia tidak boleh dia memiliki hubungan dengan jin. Kenapa tidak boleh? Mungkin dia bisa dalam hubungan dengan jin itu melakukan hal-hal yang mengalahkan jin, tapi belum tentu nanti anak cucunya itu bisa mampu seperti dia. Sehingga jin nanti yang akan memperbudak anak cucunya. Maka bahaya kalau sampai orang berhubungan dengan jin, karena nanti mayoritas jin itu akan menjadi penduduk neraka. Harusnya di surga. Paling tidak manusia itu setengahnya. Tadi kita sebut malaikat itu mayoritasnya taat kepada Allah, sehingga mereka hidup di surga. Jin itu mayoritasnya ingkar kepada Allah, sehingga berada di neraka. Kalau manusia bagaimana? Manusia kayaknya separuh-separuh. Ya kan? Manusia separuh-separuh itu udah untung gitu loh. Coba kita hitung. Orang yang beriman di dunia ini, orang yang beriman ada nggak separuhnya? Nggak ada itu. Hanya sepertiga orang yang beriman. Coba lihat sepertiga orang yang beriman yang betul-betul taat kepada Allah berapa? Ada separuhnya nggak? Nggak ada. Itu. Jadi kalau kita lihat di situ hanya sedikit orang-orang yang beriman nanti yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masuk di neraka ini
Orang-orang yang masuk di neraka ini disebut oleh Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tetapi hatinya tidak pernah digunakan untuk merenungi, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah. Coba perhatikan ayat ini. Mereka sama dengan yang beriman. Orang itu semuanya sama, punya panca indera, punya hati, punya akal. Tapi ketika dia tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak memfungsikan hatinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. La yafqahuna biha ini disebut dengan faqih. Faqih itu orang yang ahli ilmu fikih, itu namanya faqih. Faqih itu artinya mendalami sesuatu. Itu mendalami sesuatu. Orang yang tidak beriman itu jangankan mendalami, dia sama sekali tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya hati tapi tidak digunakan untuk mendalami keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu Tuhannya. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata. Walahum a'yun. Mereka punya mata, tetapi tidak dipergunakan mata itu untuk merenungi, mengenal lebih jauh tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka tahu masjid, mereka tahu orang yang berpakaian putih-putih, atau orang yang sarungan, atau yang pakai mukena ke masjid. Tapi itu nggak nyampe dalam pikiran mereka. Oh, ternyata itu agama yang benar. Mereka tahu menara, mereka tahu adzan, tapi mereka nggak memperdulikan itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi mereka dengar setiap saat adzan itu, mereka dengar, tapi mereka nggak memenuhi panggilan adzan itu. Padahal panggilan adzan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo menuju kepada kebahagiaan. Sholat itu rezeki kita di akhirat. Kalau kita nggak mau sholat, berarti kita nggak mau dapat rezeki di akhirat. Semua amalan kita itu adalah celengan kita di akhirat. Kalau kita nggak punya celengan, nggak punya investasi di akhirat, bagaimana nanti? Mereka punya mata, tapi yang kelihatan hanya yang dohirnya saja, tidak digunakan untuk lebih tajam lagi melihat bahwa di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun. Mereka punya telinga, la yasma'una biha. Ada puji-pujian, mereka mengatakan enggak boleh itu puji-pujian. Itu. Yang boleh apa? Yang boleh nyanyi-nyanyian. Kalau nyanyi-nyanyian, oke. Kalau pujian, no. Hey. Sholawatan, no. Bahkan kita minta itu, ya udah kalau nggak boleh itu adzan aja. Kalau adzan mereka sudah dengar, tapi mereka masih tetap dalam keingkaran, nanti kita ketemu di akhirat. Karena yang akan menjadi saksi bagi mereka itu siapa? Kita yang hidup bersama mereka. Orang-orang yang beriman itu menjadi saksi bagi kawan-kawannya. Makanya kalau ada orang meninggal, kita mengatakan saya bersaksi dia orang baik, dia wajib masuk surga. Tapi kalau ibu mengatakan saya bersaksi dia orang buruk, nah dia wajib juga nyicipin neraka. Nah, maka kebanyakan orang yang di situ menyaksikan dia sebagai orang yang baik. Nah, kalau orang tidak beriman, apakah kita mau memaksakan mengatakan saya bersaksi dia orang baik? Orang baik itu dasarnya iman yang pertama, bukan hanya amalan. Karena amalan itu bisa kemanusiaan. Tapi kalau iman sudah keilahian, sudah ketuhanan. Mereka punya hati, mereka punya mata, mereka punya telinga, tapi tidak berfungsi seharusnya. Maksudnya apa? Allah memberikan semua panca indera kita ini untuk apa? Untuk mengenal Allah, supaya kita lebih nikmat lagi menjalani kehidupan ini. Karena kalau kita mengenal Allah,
ini nikmat sekali ini dunia. Sakit pun menjadi nikmat. Gitu. Lalu disebut di sini, ini yang lebih bahaya. Ulaika kal an'am. Mereka ini seperti binatang ternak. Ibu tahu binatang ternak? Binatang yang ada di sekitar kita, yang jinak yang bisa kita ambil setiap saat. Apa yang ada pada binatang ternak? Binatang ternak itu bawa ini bawa ke lab. Binatang ternak itu akalnya sangat sedikit. Yang diikuti oleh binatang ternak itu dalam kehidupan kesehariannya adalah mengikuti instingnya mereka. Coba perhatikan binatang ternak. Ibu kasih makan, habis itu sejam lagi kasih makan lagi, sejam lagi kasih makan. Dimakan apa enggak sama dia? Dimakan. Kasih lawan jenisnya gitu. Dia nggak lihat lagi itu ibunya, itu induknya, atau itu anaknya, atau siapa. Sikat aja dia. Allah mengatakan ketika orang tidak menggunakan semua potensi yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, dia akan hidup dengan insting. Kalau dia berzina, dia akan berzina terus. Kalau dia orang yang suka dengan riba, dia akan ada di situ terus. Kalau dia semuanya yang buruk-buruk itu akan ada pada dia, karena yang diikuti adalah instingnya. Ulaika kal an'am. Bahkan disebut oleh Allah dalam Al-Quran, bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Coba, apa maksudnya lebih sesat dari binatang ternak? Manusia yang akalnya merupakan tingkat yang tertinggi dari semua makhluk. Dari semua makhluk, malaikat itu punya akal, tapi akalnya malaikat kalah dengan manusia. Jin itu punya akal, tapi akalnya jin itu masih kalah dengan akalnya manusia. Buktinya apa? Ketika Nabi Sulaiman mau memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis, jin mengatakan, saya bisa memindahkan itu kerajaan dalam waktu engkau berdiri, sebelum engkau duduk dia sudah datang. Wajah rajulun, datang orang laki-laki dari ahli ilmu. Dia mengatakan, wahai utusan Allah, saya bisa mendatangkan kerajaan Ratu Bilqis itu sekedip mata. Sekarang kedip, datang dia. Apa artinya di situ? Manusia punya potensi yang melebihi dari semua makhluk yang lain. Maka ketika potensi itu tidak digunakan oleh manusia untuk menyembah Allah, dia sebenarnya lebih buruk daripada binatang yang hanya mengikuti instingnya tadi. Ini permisalan yang sangat dahsyat. Jadi ini permisalan yang sangat dahsyat itu. Sehingga seandainya orang-orang yang tidak beriman itu menggunakan akalnya dengan proporsional, menggunakan panca inderanya dengan proporsional, menggunakan hatinya dengan proporsional, dia akan berislam. Ulaika humul ghafilun. Mereka inilah orang-orang yang ghafil, yang lengah. Ghafil itu orang yang lengah, lupa. Tapi kelupaannya itu terus-menerus. Contoh begini. Hari ini kita ada pertemuan di sini. Begitu ibu lupa satu hari, lalu besok mengatakan, saya besok kayaknya, itu berat yang kedua. Yang kedua akan mengatakan, kemarin saya sudah nggak datang aja sekarang. Itu lebih mudah. Terus yang ketiga itu lebih mudah lagi. Kenapa lebih mudah? Karena setan itu ketika engkau sudah melakukan perbuatan satu, ini setannya ini masih belum begitu banyak. Tapi yang kedua lebih banyak lagi, yang ketiga lebih banyak lagi, yang keempat lebih banyak lagi. Maka dalam kehidupan kita itu ada orang yang lengah, menganggapnya sederhana, tapi ternyata kesederhanaan itu menghilangkan kebaikan-kebaikan dia. Ini yang disebut dengan lengah.
orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang menurutkan hawa nafsunya dalam hidup ini, lengah dia. Terutama dari perjanjian primordial. Padahal kalau nanti dia disebut oleh Allah, bukankah dulu sudah aku punya perjanjian dengan engkau? Dalam perjanjian primordial itu bahwa engkau mengakui aku sebagai Tuhan. Konsekuensinya engkau akan beribadah kepadaku. Dia akan mengatakan apa? Iya ya Allah, saya nggak bisa menghindar dari itu. Karena semua manusia memang sudah punya perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bapak Ibu mengenal perjanjian primordial ini setelah saya di IAIN. Di pesantren ini nggak diajarkan, sehingga saya baru mengenal, oh ternyata manusia punya perjanjian primordial ya. Teori tentang perjanjian primordial ini baru saya kenal itu setelah umur 20-an tahun coba. Jadi ada yang lewat kadang di dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga ada yang baru mengenal sekarang, gitu. Atau kita sudah mengenal, tetapi penting bagi kita untuk kembali kepada perjanjian primordial itu, bahwa kita ini sebenarnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan prototipenya saja yang baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan hanya itu, bukan prototipenya saja, tapi semua perangkat yang ada pada kita itu semuanya istimewa. Maka ketika perangkat itu tidak digunakan dalam kehidupan, kita menjadi orang yang merugi. Kita menjadi orang yang lengah. Lalu pada ayat berikutnya Allah mengatakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini kebalikannya. Bagi orang-orang yang beriman, yang sudah menggunakan seluruh potensi yang ada pada dirinya untuk menyembah kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah punya asmaul husna. Apa itu asmaul husna? Kita selalu mengartikan nama-nama yang indah. Bukan hanya itu. Asmaul husna itu asma dari kata sumu, nama-nama yang apabila kita sering menyebutnya, dia akan meninggikan kita. Dia akan menjadikan kita lebih baik dari keadaan sekarang. Makanya kalau dalam doa kita sertakan asmaul husna, dia akan meninggikan kita. Dia akan membawa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fad'uhu biha. Maka gunakan itu untuk menyentuh langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam doa, kalau kita lagi doa sendiri, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, saya ini dhaif, wa antal qawi, kuatkan saya ya Allah. Ya Allah, saya ini fakir, kayakan saya ya Allah. Ya Allah, saya ini katakanlah kita sebut misalnya, ya Allah, saya ini kurang sifat kasih sayangnya, berikanlah sifat kasih sayangmu itu padaku ya Allah. Itu yang disebut kalimat-kalimat asmaul husna. Kalau sering kita pakai dalam berdoa, dia akan meninggikan kita. Maka selain zikir yang biasa, selain zikir yang astaghfirullahaladzim, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, itu harus ada pilihan asmaul husna. Ya Allah, saya sekarang lagi berjuang, yang saya ambil yang mana? Ambil asmaul husna, ambil dua, ya Qawiyyu, ya Matin, ya Ghafur, ya Allah, saya ini banyak sekali dosa. Ambil dua kalimat dalam asmaul husna, ya Ghafur, ya Rahim, ya Alimu, ya Khabir. Ya Allah, saya ini banyak sekali ngomongin orang. Saya ini banyak sekali, kalau ada apa-apa saya sering hanya ngomong-ngomong saja. Padahal kalau saya dikasih itu diserahkan ke saya nggak bisa apa-apa. Terlalu banyak saya ini ngomong. Mau ada apa dikomentari, ada apa-apa dikomentari. Padahal kalau diserahkan ke dia, coba serahkan ke dia itu, nggak bisa itu, malah hancur itu, nggak bisa. Ambil dua dari asmaul husna ini untuk doa-doa kita yang menyertai kita. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Niscaya dia akan meninggikan kita.
Ya Allah, saya ini orang yang perlu ditinggikan derajatnya. Ambil dari kata Asmaul Husna. Wadarul ladzina yalhiduna fi asma'i. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama itu. Ada orang-orang yang menyalahkan Asmaul Husna. Untuk apa? Untuk hal-hal yang buruk. Untuk hal-hal yang buruk. Ada orang-orang yang menggunakan kalimat-kalimat Allah tapi untuk hal-hal yang buruk, untuk mendam orang, untuk narik orang supaya orang itu suka kepada saya. Ada juga menggunakan Asmaul Husna, maka jangan dipakai itu. Wadarul ladzina yalhiduna fi asma'i. Kenapa? Sayajzauna ma kanu ya'malun. Karena kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan kita masing-masing. Akhirat itu akibat. Kehidupan di akhirat itu kehidupan akibat. Dan kita hanya diberi oleh Allah waktu hidup di dunia yang tidak panjang. Kita hanya diberi waktu oleh Allah itu kalau tidak 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun, ya 100 tahun paling. 100 itu udah hebat. Yang 100 tahun itu untuk kehidupan yang abadi, yang tidak tahu berapa tahun, berapa miliar tahun. Maka kalau hidup ini tidak kita gunakan untuk meningkatkan amal kita, meningkatkan iman kita, yang semuanya itu bisa dilalui dengan ilmu, kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya ini dengan hadir di sini, dengan hadir di tempat-tempat lain, dengan beribadah, dengan ada perjuangan yang kita perjuangkan di tempat kita, entah masjid, entah yang lain. Kita menjadi orang yang disebut berada di dalam jihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terhitung sebagai orang yang syahid nanti, termasuk dalam berilmu, dalam mencari ilmu. Semoga semua kita yang meninggal ini terhitung sebagai orang yang syahid. Kalau syahid itu nggak usah dihitung lagi nanti amal keburukannya, dia langsung menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kalimati sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa lana fi dzurriyyatina. Rabbana innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, tidak ada kekurangannya. Semoga dari kami pribadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.